Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini? Anak-anak abah kelas 1, sehat ya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kalaupun ada yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Pada pagi ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita akan membahas tentang hidup bersih. Nah, siap-siap ya. Siap-siap kalian simak videonya supaya kalian paham, supaya kalian dapat hasil belajarnya nanti. Ada apa nih? Nah, coba ini pasti ada yang sudah hafal. Coba baca ya. An-nazofatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Artinya bahwa orang-orang yang senantiasa memperhatikan kebersihan diri dan lingkungannya itu pasti orang-orang yang beriman. Orang-orang kalau yang mengakui adanya Allah, yang mengakui adanya malaikat, pasti akan memperhatikan kebersihan. Kebersihan dirinya, kebersihan di rumahnya, di lingkungannya, itu pasti akan diperhatikan. Termasuk juga kebersihan saat buang air kecil atau saat buang air besar. Ini harus dilakukan. Kalau kalian sudah buang air kecil atau kencing atau BAB, buang air besar, itu harus dibersihkan. Bukan hanya dibersihkannya badannya saja, tapi kotorannya pun yang ada di kamar mandi ya, di WC, di kloset, itu harus dibersihkan, harus disiram. Pastikan sudah sudah tidak ada sekotorannya, jadi jangan ada sisa-sisa di klosetnya, tapi harus mengalir, terbuang. Pastikan itu. Nah, dengan apa sih membersihkan ketika kita buang air kecil atau buang air besar? Tentunya dengan air yang mengalir. Awas nih ya, dengan air yang mengalir. Kemudian airnya itu bersih dan suci. Tidak boleh nih dengan pakai air kotor, apalagi air yang najis tidak boleh. Airnya air suci dan bersih, kemudian memakai air yang mengalir. Tidak boleh itu di di ember, kemudian dimasukkan tuh ke sana ke ember, tidak boleh. Kalau ada airnya di ember berarti pakai gayung. Nah, bagaimana kalau tidak ada air? Membersihkannya pakai apa? Itu bisa pakai tisu. Kalau tisunya tidak ada, kemudian pakai apa? Bisa juga memakai batu. Nah, ya, bagaimana caranya memakai batu? Nanti kita belajar. Ya, nanti kita belajar bagaimana sih caranya membersihkan najis itu memakai tisu atau batu. Atau pasti kalian sudah ada yang bisa ketika di pengajian. Atau bisa tanyakan juga sama orang tua bagaimana caranya membersihkan kotoran dengan tisu atau dengan batu. Itu ya. Ini kapan dilakukan? Kalau tidak ada air. Tapi kalau ada air, maka bersucinya itu wajib menggunakan air. Nah, selain dari itu, kebersihan badan juga harus senantiasa kita perhatikan. Ya, salah satunya yaitu mandi. Mandi minimal 2 kali sehari, pagi dan sore. Jangan lupa nih, kalau mandinya itu pakai sabun. Jangan mandinya itu hanya dibasahi saja. Cukup dibasahi, jebur-jebur pakai handuk. Nah, nanti kotorannya tidak terbuang. Nanti kuman-kumannya masih menempel. Ya, pastikan ketika mandi itu memakai sabun. Nah, jangan lupa juga sikat gigi. Menggunakan apa? Pasta gigi atau odol. Bukan hanya pas mandi saja ya, sikat gigi itu bisa dilakukan bangun tidur, setelah makan, atau saat kalian
mau tidur. Itu sikat gigi. Kenapa? Supaya giginya kuat, supaya giginya tidak bolong, tidak menimbulkan sakit gigi. Karena kalau sudah sakit gigi, aktivitas kalian itu pasti akan terganggu. Kebersihan apa lagi yang harus kita perhatikan? Nah, ternyata keramas katanya tuh, ya. Rambut kita juga harus diperhatikan. Dikeramas menggunakan sampo. Supaya apa? Supaya bersih, supaya mengkilap, supaya tidak ada kutunya. Jadi supaya tidak kalian garuk-garuk terus. Kalau ada kutunya nanti garuk-garuk. Ketika belajar garuk-garuk. Ketika sholat garuk-garuk. Nanti bisa tidak khusyuk sholatnya. Kebersihan apa lagi yang harus kita perhatikan? Nah, di saat pandemi sekarang ini, pasti kalian ketika akan masuk sekolah juga ya, diwajibkan itu mencuci tangan menggunakan sabun. Nih, jadi supaya apa? Supaya bakteri, virus-virus yang menempel di tangan itu bisa mati. Kalau tidak ada sabun, itu bisa menggunakan hand sanitizer. Itu ya, itu sangat diperhatikan tuh. Sekarang di masa pandemi ini, jangan sampai kalian lupa. Kalau dari mana saja atau sudah melakukan apa saja, membuka apa saja dari luar, coba upayakan saat ke rumah atau saat akan memegang makanan, itu mencuci tangan dulu menggunakan sabun. Apalagi yang harus diperhatikan? Nah, memakai masker. Ini pun adalah upaya dari menjaga kebersihan kita, menjaga kesehatan kita. Karena dengan memakai masker, itu insya Allah akan terjaga. Kalau ada virus, ada bakteri tidak langsung masuk ke hidung, tapi akan tersaring dulu oleh masker yang kita pakai. Pakailah masker saat kalian keluar rumah, saat bermain di luar, jangan lupa tetap pergunakan masker. Itu ya, kalaupun ada teman kalian yang tidak menggunakan, tidak apa-apa, kalian jangan ikut-ikutan, tetap gunakan masker. Apalagi upaya dalam menjaga kebersihan itu salah satunya adalah dengan mencuci pakaian yang sudah kotor. Pakaian yang sudah kotor jangan terus-terusan dipakai. Ya, kalau sudah kotor, cuci atau simpan di tempat cucian. Atau kalian sekarang sudah kelas 1 bisa untuk belajar sama ayah sama bunda di rumah, silakan untuk belajar mencuci sendiri. Apakah kaos kaki sendiri atau tas atau bisa juga celana. Ya, belajar dari kecil. Mas ya, pakaian yang kotor itu harus segera dicuci. Apalagi? Ah, coba. Mencuci piring bekas makan kalian atau gelas, sendok, garpu bekas kalian itu langsung cuci. Belajar ya. Belajar pada siapa saja di rumah supaya bisa mencuci piring dan piringnya atau gelasnya tidak pecah. Bagaimana caranya? Belajar di rumah nanti. Awas, perhatikan kebersihan alat-alat makan yang kalian gunakan. Selanjutnya apa? Untuk menjaga kebersihan itu merapikan tempat tidur. Bukan hanya merapikan ya, itu biasanya kalau dalam istilah Sunda mah dikebutan tempat tidurnya itu. Kalau sarung bantalnya atau spraynya sudah kotor, ganti, minta diganti. Awas selalu membersihkan, merapikan tempat tidur kalian. Mau yang sendiri atau mau yang bareng sama orang tua, tetap kalian bersihkan, kalian rapikan. Apalagi Pak, dalam menjaga kebersihan itu, kebersihan juga itu harus diperhatikan adalah kebersihan lingkungan. Nih, di mana tempat kita tinggal. Biasanya ketika membersihkan lingkungan itu dilakukannya secara gotong royong kerja bakti.
Ya, biasanya Pak RT atau Ibu RT meminta kepada warganya untuk membersihkan lingkungan. Ada yang hari Jumat, ada yang hari Minggu, atau tidak tentu. Kalau misalkan ada tamu yang akan datang ke wilayahnya, ke RT-nya, itu pasti akan membersihkan lingkungannya. Tapi tidak harus menunggu tamu datang. Membersihkan lingkungan itu harus senantiasa dilakukan. Karena kalau bersih itu sehat. Nyaman kita tinggalnya. Kalau lihat jalanan penuh sampah, kan kita tidak enak melihatnya juga ya. Kemudian kita lewat, ada sampah yang menumpuk, kemudian bau, itu kita akan terganggu. Nih selanjutnya, membersihkan masjid. Kebersihan tempat ibadah kita, tempat ibadahnya umat muslim, umat Islam, itu harus diperhatikan. Membersihkan masjid, di mana tempat kalian beribadah, di tempat umat Islam beribadah, itu harus diperhatikan. Siapa nih yang di rumahnya pernah ikut membersihkan masjid? Ya, apakah ikut mengepel, mengelap kaca, atau membuang sampah yang ada di masjid? Ingat ya, kalau kalian menemukan satu sampah saja di dalam masjid, jangan lupa untuk kalian ambil, kemudian buang ke tempat sampah. Itu pahalanya luar biasa besar sekali. Ingat ya, dan kalian sendiri jangan pernah membuang sampah sekecil apapun di dalam masjid. Awas ya, kalau ada misalkan ada sampah, itu potongan kertas atau potongan plastik, kalian masukkan ke kantong, nanti kalau misalkan ada tempat sampah, baru buang ke tempat sampah. Nah, selain dari kebersihan yang harus kita perhatikan, itu kita juga harus melakukan pola hidup sehat. Jangan lupa untuk makan sayur dan buah-buahan. Ini harus kalian perhatikan ya, pola hidup sehat. Kemudian, nah, perhatikan makanan nih. Jangan terlalu banyak makan mie, kemudian yang pedas-pedas, atau kebanyakan makan ciki, minuman-minuman dalam botol. Itu jangan kalian konsumsi terlalu banyak. Sayang, ya, sayangi tubuh kalian. Nanti kalau sudah sakit, siapa yang rugi? Tentunya kalian sendiri. Ingat ya, jangan terlalu banyak makan mie, kemudian yang pedas-pedas, dan ciki atau botol dalam minuman dalam botol. Itu kalian jangan banyak-banyak. Kalau bisa dihindari untuk kesehatan kalian. Kenapa itu harus dilakukan? Nah, apa nih? Karena kotoran yang ada di sekitar kita itu bisa menimbulkan penyakit. Tuh, ya, bisa menimbulkan penyakit ternyata. Kotoran yang ada di sekitar kita. Kotoran yang menempel di tangan kita, kotoran yang menempel di pagar, kotoran yang menempel di sekitar rumah kita, apalagi di luar, itu menjadi sumber penyakit. Ingat ya, harus selalu jaga kebersihan diri, kebersihan di rumah, kebersihan di lingkungan. Karena an-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Saja pembahasan tentang hidup bersih. Mudah-mudahan kalian bisa mencermatinya ya. Nanti bisa diputar sekali lagi supaya kalian lebih paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.